Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Jami' Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah wirid pengajian pekan pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Hayat Baidillah Zikri. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Hayat Baidillah Zikri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghta risalah wa addaital amanah wa kasyaftal ghammah wa nasahtal ummah. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami'atur Rahman rahimakumullah. Pada maghrib kali ini masih di bulan Rabiul Awal. Kita dalam kondisi sehat. Jadi sebelum ke masjid tentu kita sudah bersih-bersih diri, mandi dalam kondisi badan segar. Kita datang ke masjid karena salah satu sunnah kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah itu dalam keadaan wangi. Kalau bersih dan suci itu wajib. Nah, jadi wangi-wangian itu penting juga. Bersalawat kita kehadiran baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan coba mengkaji tafsir surat-surat pendek. Di dalam Al-Quran itu yang biasa dibaca imam ketika sholat berjamaah umumnya adalah surat-surat yang berada di juz yang ke-30. Juz ke-30 itu diawali dengan surat An-Naba. Surat An-Naba itu apa bunyinya yang pertama menyebut amma yatasaalun. Karena itu kemudian juz ke-30 disebut dengan juz amma. Karena bunyi ayat pertama dari juz yang ke-30 itu surat An-Naba amma yatasaalun. Itulah sebabnya dia disebut dengan juz amma. Dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Maka insya Allah dalam kajian kita akan coba memaparkan apa makna yang terkandung di dalam surat-surat pendek dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas itu. Tafsir itu Bapak Ibu sekalian tak sama macam terjemah. Kalau terjemah itu artinya kita mengartikan ayat per ayat atau kata per kata dalam Al-Quran itu terjemah. Sedangkan tafsir maksudnya memahami kenapa surat itu diturunkan dan apa maksud surat itu diturunkan. Maka Bapak Ibu sekalian, surat yang akan kita coba bahas pada maghrib kali ini tidak selesai kayaknya satu surat. Surat yang ke-93 di dalam Al-Quran. Tetapi menurut waktu turunnya surat ini adalah surat yang ke-11. Jadi waktu turun sama jumlah urutan di dalam Al-Quran itu tak sama, Pak. Urutan di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi waktu turunnya sesuai dengan keadaan yang terjadi di zaman Nabi. Dalam surat Al-Duha, surat ini turun ketika Nabi lama tak sampai wahyu kepada beliau. Ada masanya malaikat Jibril itu tak datang menyampaikan Al-Quran. Ada pendapat yang menyebut 3 hari 3 malam. Ada yang menyebut sampai seminggu.
ada yang menyebut sampai 10 hari, ada yang menyebut sampai sebulan, pendapat yang paling lama menyebut 6 bulan. Maka lama malaikat Jibril tak turun menyampaikan Al-Quran, Nabi bingung. Kenapa malaikat Jibril tak datang menyampaikan Al-Quran? Apakah dia bikin salah? Apakah Nabi Muhammad sudah ditinggalkan? Apakah ada hal-hal yang membuat Nabi ditinggalkan oleh malaikat Jibril sehingga beliau tak lagi datang? Maka dalam kondisi seperti itu, Pak, naiklah Nabi Muhammad ke Gua Hira. Jangan-jangan malaikat Jibril di situ. Di sana ternyata tak menemukan malaikat Jibril, turun Nabi pergi ke Ka'bah. Jangan-jangan di situ pun tak ditemukan. Maka dalam kondisi itu datanglah istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Wajar Nabi itu bingung. Maka dalam kondisi itu datanglah Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil ini? Istri Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya ini memang suka mengganggu Nabi. Jika Nabi dalam kondisi bingung tadi, datanglah Ummu Jamil. Apa kata Ummu Jamil? Tengok Muhammad sudah gila, tengok Muhammad sudah stres, linglung, bolak-balik ke atas bukit, bolak-balik ke Ka'bah. Dia sudah ditinggalkan Tuhannya sudah membencinya. Dipanas-panasi pula oleh Ummu Jamil tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi itu Nabi merasa semakin tertekan. Malaikat Jibril tak ada turun memberikan kabar, ditambah dipanas-panasi pula oleh Ummu Jamil. Maka kemudian Allah turunkanlah 2 surat. Dalam riwayat dikatakan 2 surat Ad-Duha dan Al-Insyirah itu diturunkan serentak, tapi dia 2 surat yang berbeda. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai situ ayat 3. Kata Allah, demi waktu duha. Waktu duha itu Bapak Ibu sekalian, menurut ulama tafsir, waktu sholat duha. Kapan waktu sholat duha itu? Kurang lebih 10 menit setelah syuruk. Syuruk jam berapa ini, Bapak? Jam 6 lewat 5. 6 lewat 5 itu, Pak. Berarti jam 6 lewat 15 itu dah boleh sholat duha. Sampai kurang lebih 10 menit sebelum masuk zuhur itu boleh sholat duha. Nah, maka sholat duha dari setelah syuruk sampai sebelum masuk zuhur dalam mazhab Syafi'i dikatakan minimal 2 rakaat, maksimal boleh sampai 12 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain menyebut maksimal 8 rakaat, sebab Nabi ketika pembebasan kota Makkah beliau sholat 8 rakaat Jumat. Itu dijadikan dalil sholat duha itu 8 rakaat. Maka sholat duha ini termasuk dari sholat sunnah. Sholat sunnah itu Bapak Ibu sekalian beda dengan sholat wajib. Apa beda? Yang wajib itu, Pak, harusnya dinampakkan. Yang sunnah itu yang sebaiknya disembunyikan. Kalau sholat yang wajib, afdalnya nampak. Bayar zakat, Bapak bayar ke amil, nampak Bapak bayar zakat. Apalagi zakat mal, itu harus jelas. Biar tahu orang Bapak ini kaya, tak keluar zakatnya suuzon nanti jamaah keluarga. Maka kata ulama, sholat sunnah itu sebaiknya tidak dinampakkan. Bukan tak boleh nampak, lain cerita, Pak. Bukan tak boleh nampak, tapi lebih afdal dia disembunyikan. Jangan kita tunjukkan, apalagi dengan niat untuk orang memuji kita. Maka sebaik-baiknya sholat sunnah itu dilakukan di rumah, kata Nabi. Kalau sholat wajib berjamaah ke masjid. Nah, itu balik ke sholat duha tadi. Maka waktu duha itu kata ulama, waktu yang paling nyaman dalam satu hari. Ketika waktu duha, matahari terbit, udaranya tak begitu panas. Maka tafsirnya kata ulama, kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu yang paling nyaman. Seakan-akan Allah mengatakan, demi waktu nyamanmu wahai Muhammad, demi waktu ketika engkau senang, ketika engkau gembira, ketika engkau lapang. Itu makna al-duha di sini. Sedangkan yang kedua, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap gulita. Malam itu Bapak Ibu sekalian identik dengan hal-hal yang tak baik.
Karena itu salah satu yang kita minta kepada Allah di dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Kenapa malam? Kata ulama, malam itu identik dengan maksiat. Kalau ada maling, kapan keluarnya? Malam. Kalau ada orang mau begal di jalan, kapan mereka beraksi? Tunggu malam, waktu gelap. Hewan berpisah, kapan keluarnya? Waktu gelap dan malam. Segala macam kalajengking, ular berpisah, lipat, biasanya waktu malam baru keliaran. Jin itu siang banyak keliaran, tapi mereka lebih senang keluar ketika malam. Ketika matahari mulai tenggelam, ketika maghrib, itu mulailah mereka berkeliaran dan lebih banyak. Karena itu ada larangan Nabi, ketika maghrib datang, tutup semua jendela, tutup semua pintu, jangan biarkan anak keliaran di luar. Kalau dia mau keluar hanya boleh ke masjid saja. Kalau tidak, maka cukup di rumah saja. Kan ada larangan ini di dalam riwayat Nabi. Apa sebab? Jin syaitan itu suka keliaran ketika waktu malam. Maka singkatnya, malam itu identik dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak nyaman. Maka seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, demi ketika engkau senang, demi ketika engkau sedih, demi ketika engkau lapang, demi ketika engkau sempit, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah meninggalkanmu dan tak pernah membenci. Jadi Allah yang mengatakan, Allah tak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, dan Allah tak pernah membenci. Jadi ini untuk melawan pernyataan dari Ummu Jamil tadi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad akan ditinggalkan atau dibenci oleh Tuhannya. Maka orang-orang yang menyesatkan umat seperti ini dari zaman Nabi sudah ada. Lalu orang masuk Islam disesat-sesatkan oleh Abu Lahab, disesat-sesatkan oleh Ummu Jamil, diprovokasinya. Jangan lagi dengarkan dia, ini salah, itu salah, yang dia lakukan itu tak benar, segala macam. Itu dari zaman Nabi sudah ada sampai hari ini. Ini yang terus menentang dakwah Nabi sampai beliau wafat, sampai Abu Lahab itu pun wafat, tak pernah ia beriman, selalu menyesatkan siapapun orang yang masuk dalam agama Islam. Kalau tidak mampu dia provokasi, dianiayanya. Nah, ini kan kita baca banyak nanti di dalam riwayat-riwayat bagaimana Abu Lahab Ummu Jamil menganiaya orang-orang yang masuk Islam. Nabi pun dia gitu kan ya. Sampai-sampai Nabi pernah keluar dari rumahnya, ditebarkannya duri dari rumah Nabi sampai kemana Nabi kan pergi. Itulah nanti yang Allah bahas di dalam surat Al-Lahab itu. Istri Abu Lahab itu wamra'atuhu hammalatal hatab. Dia nantikan bawa kayu bakar, diseretnya dengan lehernya. Kenapa? Karena dulu dia pernah menyeret kayu dengan lehernya, lalu kayu yang berduri tadi dia letakkan di sepanjang jalan kemana Nabi lewat. Nanti kata Allah, dia akan mendapatkan azab sama dengan apa yang pernah dia lakukan terhadap Nabi Muhammad. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka masuk waktu. Maka di dalam surat Ad-Duhan kita baru bahas 3 ayat. Ini Allah menerangkan bagaimana apa yang pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Allah tak pernah membenci, Allah tak pernah juga meninggalkan Nabi Muhammad. Nanti di ayat selanjutnya Allah terangkan bagaimana kau merasa kau ditinggalkan wahai Muhammad, bagaimana engkau mengatakan Tuhan membencimu. Dulu engkau yatim, tetapi Allah selalu menjagamu dengan orang-orang yang sayang di sekitarmu. Dulu engkau tak tahu cara ibadah, bagaimana engkau merasakan mengatakan Allah meninggalkan, engkau tak tahu, Allah berikan petunjuk. Dulu engkau miskin wahai Muhammad, lalu Allah cukupkan. Ini nanti beberapa tanda kata Allah, Allah tak pernah sedikit pun meninggalkan Nabi Muhammad, apalagi sampai membencinya. Itulah kurang lebih Bapak Ibu sekalian, karena ada masuk waktu sholat Isya, insyaallah ada kesempatan lain kita lanjutkan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.